Shalom, selamat pagi saudaraku. Renungan pagi kita hari ini 5 Juli berjudul Sebagaimana Halnya pada Zaman Nuh. Ayat intinya diambil dari Kejadian 6 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Bersama saya, Pendeta Andre Daembani. Mari kita dengarkan penjelasannya. Perang Saudara Amerika telah berakhir dan kapal laut SS Sultana sedang kembali ke rumah, dipenuhi dengan tawanan perang yang baru saja dibebaskan yang sangat ingin melihat keluarga mereka. Kapal Sultana memiliki kapasitas angkut sesuai ketentuan hukum hanya untuk 376 penumpang saja. Tetapi ada lebih dari 2.300 orang berdesakan di geladak yang mulai menurun. Dengan penumpang 6 kali lebih banyak dari kemampuannya untuk membawa saat dirancang, hampir tidak ada ruang untuk berdiri. Masalah yang lebih buruk lagi, kapal Sultana ini telah mengabaikan perawatan yang tepat. Faktor-faktor yang tidak baik kemudian muncul bersamaan selama perjalanan pulang. Pada pukul 2 dini hari, 3 dari 4 ketel uap kapal meledak, menghancurkan sebagian besar bagian dari kapal dan mengirim ratusan tentara terbang ke air es. Beberapa pria yang linglung mampu berpegangan pada reruntuhan yang mengambang sampai perahu lain datang untuk menyelamatkan mereka. Tetapi kebanyakan tidak seberuntung itu. Batu bara panas yang tersebar oleh ledakan membuat sisa kapal terbakar, memaksa banyak orang harus memilih antara terbakar di kapal atau tenggelam dalam air yang dingin. Ketika keadaan buruk itu berakhir, diperkirakan 1.600 dari 2.300 penumpang telah tewas, dan banyak lainnya terluka parah. Bahkan lebih banyak orang meninggal di bencana Sultana dari kapal Titanic yang terkenal. Sultana mungkin dapat terdaftar sebagai salah satu bencana laut terbesar, tetapi Sultana tidak pernah mengarungi lautan. Kapal itu tenggelam di sungai Mississippi, hanya 137 meter dari daratan. Lebih-lebih lagi, berita tentang tragedi kapal uap yang mengerikan ini diturunkan ke surat kabar di halaman belakang. Saat itu tanggal 27 April tahun 1865, dan perang antar negara bagian di Amerika baru saja berakhir. Pembunuhan terhadap Abraham Lincoln, pembunuhan John Wilkes Booth, dan kematian lebih dari 600.000 tentara di Perang Amerika paling berdarah memenuhi surat kabar. Dikelilingi oleh kekerasan, bangsa Amerika telah menjadi tidak sensitif lagi terhadap kematian. Kematian 1.600 tentara Union saat mereka dalam perjalanan pulang setelah keluar dari penjara Konfederasi sepertinya bukan berita halaman depan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bisakah kita menjadi mati rasa lagi terhadap kekerasan? Yesus meramalkan bahwa pada akhir zaman akan terjadi sebagaimana halnya pada zaman Nuh, sebagaimana dicatat dalam Matius 24 ayat 37. Meskipun bumi akan dipenuhi dengan kejahatan dan kekerasan, umat manusia akan disibukkan. Tetapi umat Tuhan tidak akan mati rasa terhadap kejahatan. Mereka akan berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan keji. Dicatat dalam Yehezkiel 9 ayat 4. Semoga Tuhan memberikan kita hati Kristus yang lembut, sehingga kejahatan dan kekerasan dari dunia tidak akan pernah menjadi keadaan normal kita. Doa kita hari ini. Bapa, terima kasih
Melalui renungan pagi ini, kami boleh belajar tentang peristiwa akhir zaman yang tidak jauh berbeda dengan peristiwa pada zaman Nuh. Terima kasih, melalui renungan pagi ini kami diingatkan agar kami boleh peka dan sensitif dan tidak mati rasa terhadap kejahatan yang ada di sekeliling kami. Tolong kami hari ini Bapa, biarlah dengan pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu kami boleh dapat disanggupkan untuk memberikan hati kami kepada Kristus, sehingga Engkau boleh dapat melembutkannya, agar kejahatan dan kekerasan dari dunia ini tidak akan menguasai kehidupan kami hari ini dan seterusnya. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.